Kategori pilihan pemirsa musim laporan keuangan semester pertama 2026 memberikan sinyal perbaikan bagi pasar saham Indonesia meski ketidakpastian masih membayangi akibat fluktuasi harga minyak dan prospek pertumbuhan ekonomi. Hasil kinerja emiten menunjukkan fase terburuk yang terjadi sepanjang 2024 hingga 2025 mulai ditinggalkan. Dirangkum dari berbagai sumber, analis CGS International Sekuritas Hadi Sugiarto mengatakan hanya 7 dari 40 emiten yang berada dalam cakupan riset CGS atau sekitar 18% yang membukukan kinerja di bawah ekspektasi. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Minimnya jumlah emiten yang meleset dari ekspektasi tidak terlepas dari proyeksi laba investor yang sebelumnya sudah cukup rendah. Secara keseluruhan, kinerja laba bersih semester 1 2026 sejalan dengan konsensus Bloomberg dan bahkan lebih baik dibandingkan hasil kuartal 1 2026 yang sempat sedikit berada di bawah perkiraan pasar. Dari sisi fundamental, pertumbuhan laba bersih inti emiten yang dicakup CGS International Sekuritas melonjak dari 3% year-on-year di kuartal 1 2026 menjadi 26% year-on-year di kuartal 2 2026. Peningkatan tersebut terutama didorong sektor pertanian serta minyak dan gas meski turut dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada kuartal 2 2025 dan kuatnya kinerja sektor komoditas. Sementara itu sektor teknologi termasuk e-commerce melalui Goto serta sektor retail yang topang mapa menjadi kelompok yang mampu melampaui ekspektasi pasar. Sementara di sektor perbankan dan jasa keuangan pertumbuhan laba bersih meningkat dari 9% year-on-year di kuartal 1 menjadi 14% year-on-year di kuartal 2 2026. Sementara sektor barang konsumsi mencatat kenaikan pertumbuhan laba dari 10% jadi 25% year-on-year. Peningkatan tersebut dipengaruhi penjualan pasca lebaran yang lebih lambat dari perkiraan. CGS Internasional menilai ke depan pasar akan mencermati sejumlah agenda penting yang berpotensi mempengaruhi pergerakan indeks di Agustus. Di antaranya pembaruan status Indonesia dalam indeks FTSE di 10 hingga 14 Agustus. Pengumuman rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 di 16 Agustus, serta potensi penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru di periode 14 hingga 31 Agustus. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Informasi emiten pemirsa PT Mart Dynamic Indonesia Tbk atau MARK memastikan akan bagikan dividen interim tahun buku 2026. Keputusan pembagian dividen tersebut ditopang kinerja keuangan perseroan yang meningkat di semester pertama 2026. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek, PT Mart Dynamics Indonesia Tbk atau MARK memutuskan memberikan dividen tunai interim senilai 76 miliar rupiah atau Rp20 per saham di tengah peningkatan laba bersih pada semester 1 2026. Presiden Direktur PT Mart Dynamics Indonesia Tbk, Ridwan, mengatakan keputusan pembagian dividen interim telah memperoleh persetujuan direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan surat keputusan direksi perseroan tanggal 3 Agustus 2026 dan surat persetujuan komisaris tanggal 3 Agustus 2026, perseroan memutuskan dan menyetujui pembagian dividen tunai interim tahun buku 2026 kepada seluruh pemegang saham perseroan. Berdasarkan jadwal yang disampaikan perseroan, kum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh di 13 Agustus 2026, sedangkan ex dividen ke pasar reguler dan negosiasi 14 Agustus 2026. Adapun daftar pemegang saham recording date yang berhak menerima dividen ditetapkan di 18 Agustus 2026. Sementara kum dividen di pasar tunai berlangsung 18 Agustus 2026 dan ex dividen pasar tunai 19 Agustus 2026. Perseroan menjadwalkan pembayaran dividen interim ke pemegang saham di 4 September 2026. Keputusan bagian dividen tersebut ditopang kinerja keuangan perseroan yang meningkat di semester 1 2026. Perseroan membukukan penjualan sebesar 572,20 miliar rupiah, naik sekitar 50,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 380,81 miliar rupiah. Sejalan kenaikan penjualan laba bersih perseroan tercatat naik 40,1% year-on-year menjadi 183,89 miliar rupiah dari 131,26 miliar rupiah di semester 1 2025. Sementara posisi total aset perseroan 1,02 triliun rupiah naik tipis dari posisi akhir 2025 di 1,02 triliun rupiah. Total liabilitas tercatat di 129,89 miliar rupiah, sementara total ekuitas sebesar 894,63 miliar rupiah. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel.
Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Mart posisi saat ini bergerak flat pemirsa setelah mengalami penguatan yang signifikan, bahkan intraday hari ini sempat menyentuh di level intraday tertinggi paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa posisi pergerakan Mart di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ditutup di perdagangan sesi sebelumnya di level 1095, kemudian mengalami penguatan pasca pembukaan di 1100 pemirsa. Kemudian posisi ini tidak berlangsung lama, 925 saham Mart berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di level 740 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1070 maksud kami, berbalik menguat kembali di 1095, 1050 menguat signifikan ke 1125. Pembukaan sesi kedua laju penguatan lebih ke arah terbatas ke 1095 dan pasca pembukaan menguat ke 1100. Saat ini mengalami penguatan di 0,46% di 1100 setelah di perdagangan beberapa menit yang lalu cenderung bergerak stagnan sama dengan posisi pembukaan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Mart dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Februari masih diperdagangkan di level 800, Maret menguat di 800. Saya akan coba cek lagi. Ya, melemah tipis maksud kami di 800, penurunan tipis di 740, tertekan di 17 Maret, kemudian memperbaiki posisinya di 770, 875, namun di 6 Juni kembali tertekan ini ke 745. Juli mengalami penguatan yang signifikan hingga ke 1125. Kemudian di perdagangan hari ini intraday kembali menyentuh level tersebut dan di pembukaan sesi kedua di 1100. Jelang penutupan hari ini di Rp1.100 per sahamnya. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pair-nya ada di kisaran di 11.31 kali, kemudian PSR di 3.64 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali pemirsa di 4.67 kali, kemudian dari PCFR di 8.98 kali. Ya, dapat Anda saksikan grafis dari sisi valuasi di layar televisi Anda pemirsa.